Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, first house dan climate. Gini, first house itu adalah rumah pertama kamu, kata kuncinya arrival, lalu berikutnya gini, first house itu adalah apa yang kita tunjukkan pertama kali kepada dunia, lalu apa yang pertama kali dunia lihat, first impression ketika melihat kita gitu. Jadi itu ibaratnya kayak kayak pintu gerbang, itu pintu masuknya untuk kamu melihat dunia dan dunia melihat kamu. Ya, kan ibaratnya kalau kita ketemu orang gitu, kita nggak langsung nunjukin semua sisi kita. Wajar kalau baru ketemu orang, baru kenal, tapi kalau misalnya hubungan itu, pertemanan itu, atau apapun ya jenis konteks hubungannya, udah berlangsung lama, tapi masih ada hal-hal yang tidak kita tunjukkan. Ini sebuah pertanyaan buat kamu ya, kenapa gitu. Lalu yang berikutnya ada tema transit. Transit ini kayak ada tantangan-tantangan, suatu situasi-situasi yang mungkin rasanya nggak nyaman saat ini, tapi itu akan memperkaya, akan signifikan gitu untuk proses evolusi jiwa kamu ya. Mungkin satu saat nanti ketika keadaan ini udah lewat, situasi ini yang rasanya tadinya nggak nyaman, kamu udah lewat, ketika kamu nanti udah berjalan jauh dan nengok ke belakang, kamu ngerti gitu, kenapa kamu perlu ngelewatin hal ini. Justice, tabur tuai, karma. Tantangannya, oh wow, lihat ya, ini 4 dari 5 kartu itu major arcana semua. Ini sesuatu yang signifikan ya buat kamu. Ini sesuatu yang tema besarnya kehidupan kamu gitu. Bukan hal yang kamu temuin sehari-hari, tapi ada sesuatu yang signifikan, yang life altering moment gitu. Setelah momen ini hidup kamu berubah. Nih, tema besarnya adalah justice. Melihat dengan fakta-fakta. Pertama, melihat dengan fakta-fakta, melihat dengan objektif. Jangan biarkan emosi ketika mengambil alih. Ketika ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, ada yang perlu kamu pikirkan, jangan biarkan emosi mengambil alih ya. Pikirkan dengan jernih, dengan objektif. Lalu yang kedua, bersikap adil dan seimbang. Apa yang kamu perlu lihat nih? Apakah kamu adil terhadap diri kamu? Apakah hidup kamu sudah seimbang? Lalu yang berikutnya, ada suatu tema tentang karma dengan kartu justice ya. Tabur tuai bisa jadi kamu, bisa jadi orang terdekat kamu yang mengerti ketika dia sudah melakukan sesuatu di waktu lampau atau di saat ini, dia akan mengerti konsekuensi signifikansi dari hal yang dia lakukan tersebut. Strength. Ini bisa dipahamin sih ketika ada strength di sini, karena di sini ada sesuatu ketidaknyamanan, ada suatu tantangan. Karena strength adalah sisi sisi survivalnya kita gitu, fight or flight. Kita bertarung atau kita lari. Kita mau kuat karena kita harus gitu ya. Itu dengan strength itu. Kamu kuat karena kamu harus kuat, bukan karena mau nggak mau gitu, tapi karena harus. Dan ini jadi blessing kamu. Kamu punya kekuatan yang luar biasa. Kamu punya ketangguhan karena kamu termasuk juga sih zodiak yang cukup adaptif gitu, cukup fleksibel. Apalagi kamu tuh selalu mau belajar, selalu mau berekspansi. Dan aku yakin nih, ketika ini semua udah lewat, kamu bisa mengerti. Ya, karena kamu itu si filosofer ya. Dan aku pernah bilang di salah satu reading kamu, bonus keberuntungan. Walaupun momennya gelap seperti apa, kamu akan selalu menemukan keberuntungan besar kecil. Seperti ada aja gitu, yang nolongin kamu, ketemu aja gitu kayak peluang-peluang tertentu. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan ya. Yang jadi tantangannya adalah, nih, pertama dengan of pentacle jadi tantangan kamu, bisa jadi tantangannya kondisi finansial, stabilitas kamu lagi secara finansial, stabilitas kamu mungkin lagi sulit, lagi terguncang, atau bisa juga ini kan kartu yang menggambarkan orang yang kuat dan independen. Ya, orang yang bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin kamu sekarang lagi merasa lemah, lagi butuh sosok orang yang bisa mengerti kamu, mendengarkan kamu, atau kamu nggak mendapatkan support dari orang-orang yang harusnya mensupport kamu. Ya, jadi kayak kamu rasanya jalan sendirian, dan aku selalu bilang angka 9 itu adalah angka di mana kita berjalan sendirian, entah karena kita mau berjalan sendirian atau karena kita memang harus berjalan sendirian ya. Karena ini tadi ada faktor mau nggak mau kamu harus kuat, mau nggak mau kamu harus bisa jalan sendirian. Ini yang jadi tantangan kamu. Atau satu kemungkinan lainnya adalah gini, karena kamu, sebagian dari kamu udah nyaman apa-apa sendirian, bisa menikmati kamu sendiri, jadi kamu udah nyaman sendiri. Atau kamu jadi anti gitu, anti untuk membuka diri kamu untuk hubungan romantis, untuk pertemanan baru, entah untuk nih, ini
Kayak ada sesuatu tema tentang membuka diri kamu kepada dunia atau kepada orang-orang baru. Mungkin itu tadi, karena kamu udah terbiasa ngapa-ngapain sendiri, udah segitu strong dan independen ya, sampai di titik kamu gak butuh keberadaan orang lain, gitu ya. Nih, ada yang perlu ter ada yang terbuka mata hatinya, mata batinnya, dan ada yang perlu berubah. Bisa jadi nih, kamu belajar, oh iya ya, makhluk sosial. Kayaknya walaupun aku semua bisa sendiri, tapi aku masih perlu deh kayaknya terhubung sama manusia-manusia lainnya. Atau gini, karena di sini ada tema karma, ada yang kayak terbuka matanya, bisa jadi ada kamu atau orang-orang tertentu yang mengerti konsekuensi dari hal-hal yang pernah dia lakukan, kayak itu jadi sebuah pelajaran yang signifikan. Apalagi di sini yang tadi aku bilang, sesuatu yang besar, sesuatu yang signifikan, karena dari 4 dari 5 kartu itu major arcana semua. Sesuatu event yang besar di hidup kamu gitu. Life altering moment. Lalu yang berikutnya, life altering momentnya sebagian dari kamu terhubung dengan hubungan romantis, kayak sosok seseorang ini segitu berbedanya, segitu signifikannya. Dia yang merubah pemikiran kamu dari ini nih, dari yang apa-apa gue bisa sendiri. Oke, gue mau buka hati gue, mau buka mau membuka hati gue kepada dunia, mau membuka hati gue buat orang ini, mau jadi orang yang berbeda setelah ini, manusia makhluk sosial, kayak hal-hal semacam itu ya. Sosok orang ini, sebagian dari kamu akan ketemu, dan ini akan jadi orang yang membawa perubahan yang signifikan di hidup kamu. Bukan berarti kamu gak punya sikap, tapi sosok orang ini sangat menginspirasi kamu untuk jadi orang yang berbeda. Nih, karena gini ya, reading kamu ditutup sama Hierophant. Hierophant itu berbicara tentang pertama pernikahan bisa, lalu tentang suatu ajaran filosofi tertentu, ajaran agama tertentu. Lalu bisa jadi juga ini tentang struktur ya, sesuatu yang udah berjalan turun-temurun. Nah, itu tadi. Yang pertama aku dapat adalah ada sosok seseorang yang signifikan, lalu yang berikutnya ada perubahan pada cara pandang kamu, pada filosofi hidup kamu, kayak ada sesuatu yang berubah pada level kebijaksanaan kamu, cara berpikir kamu. Dengan dua kombinasi ini ya, life altering moment, ada sesuatu momen yang signifikan, dan itu membawa perubahan yang signifikan di hidup kamu, terutama perubahan di dalam diri kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Lihat, ini kartu karma. Ya, Seven of Pentacles salah satu temanya juga karma ya, tabur tuai. Jadi ini bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang tertentu ya, yang mengerti konsekuensi dari apa yang pernah dia lakukan atau kamu lakukan di waktu lampau. The Sun. Apakah Leo itu signifikan ya di hidup kamu? Karena ini kartunya Leo. Ini kartunya Leo di tempat yang sama. Ya, bisa jadi juga kamu punya Leo di natal chart kamu, Moon, Mercury, Venus. Lalu yang berikutnya, kamu keluar dari masa, karena Sun ini kan menggambarkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang optimis, keluar dari masa kegelapan, ada hal-hal yang tidak terlihat kemudian terlihat, dan ini mengkonfirmasi masa sulit itu akan berakhir, dan kamu akan melihat cahaya di ujung sana, dan itu semua akan membawa kamu kepada satu chapter yang menyenangkan gitu. Yang ini yang berat udah lewat ya, nih, yang berat udah lewat, lalu ini dikonfirmasi sesuatu hal yang menyenangkan, yang optimis, yang membahagiakan buat kamu. High Priestess. Oh, bisa dipahamin. Sebagian dari kamu ini berhubungan dengan ada sesuatu tentang kamu itu orang kayak ekstrem gini, misalnya nggak percaya Tuhan, atau justru terlalu sangat logika, atau kamu orang yang sangat religius, sangat percaya Tuhan, atau sangat filosofis, tapi cuman di level pemikiran aja gitu, nggak diaplikasikan dengan tindakan, dengan perilaku gitu. Ada sesuatu yang ekstrim dengan dua kombinasi ini ya, dan itu yang perlu. Karena gini, ada kalimat iman tanpa perbuatan adalah sia-sia gitu ya. Ada juga gini, aku percaya bahwa ada sesuatu kekuatan yang lebih besar di balik layar yang tidak bisa kita jelaskan atau kita tidak bisa lihat wujudnya, tapi itu ada. Nah, ini tema tantangannya buat kamu ya. Ada sesuatu yang nggak seimbang, ada sesuatu tentang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Segala sesuatu itu perlu seimbang. Juga hubungan kamu dengan filosofi atau ajaran agama tertentu. Atau mungkin kamu di ekstrim yang satunya nggak percaya sama sekali. Three of Pentacles. Sesuatu gini,
Ini kombinasi yang aku dapatkan adalah ada hubungan tertentu yang sangat signifikan ngerubah hidup kamu, bisa jadi orangnya kamu akan temuin ya, atau bisa jadi ini hubungannya udah berlalu ya. Misalnya gini, walaupun hubungan itu menyakitkan dan udah bubaran, tapi kamu dan orang yang satunya jadi berubah ke arah yang lebih baik, itu kan hubungan yang sangat transformatif ya. Gak harus selalu hubungan yang transformatif itu kalian sama-sama berevolusi dan sama-sama bertahan. Bisa jadi kalian terpisah dan kalian jadi berubah, jadi pribadi yang lebih baik. Lalu ada hubungan atau ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis yang perlu kamu lihat lagi ya. Kamu perlu evaluasi dan kamu refleksikan. Konflik konfliknya lebih kepada di dalam diri kamu sih, karena Hierophant ini levelnya di pemikiran, di filosofi. Itu tadi karena ada sesuatu yang signifikan dan itu mengguncang suatu pemikiran tertentu yang kamu, keyakinan tertentu atau pandangan hidup tertentu yang kamu yakinin selama ini, terus boom gitu. Setelah momen ini ada yang berubah signifikan. Oke. Baik. Sumpah ini fix banget. Ada sosok seseorang dengan dua kombinasi ini akan jadi hubungan yang sangat menyenangkan sih. Ini orangnya mau ngasih kamu sesuatu, mau ngasih kamu bunga, mau ngasih kamu hadiah. Gak masalah loh, perempuan juga bisa ngasih sesuatu kan ke laki-laki gitu. Ini berbicara tentang kontrak, ikatan bisnis, ikatan kontrak jiwa kayak pernikahan, komitmen. Dan ini sama ya, sun-nya di sini nih. Ini adalah momen menyenangkan, momen membahagiakan, momen optimis. Hal-hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Terutama nih, dengan hubungan romantis kamu atau kayak sesuatu hal yang kamu tunggu nantikan selama ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.